Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Aisyah dengan NIM A1N1230222. Saya mahasiswa dari Pendidikan Sejarah Angkatan 2023. Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan dan mengidentifikasi tentang kearifan lokal suku Bugis. Baik, tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi mata kuliah etnopedagogik. Baik, pada video kali ini saya akan menampilkan dan mendeskripsikan kearifan lokal dari suku Bugis, yang diantaranya ada tarian, makanan, dan tradisinya. Oke, untuk lebih lanjutnya, simak video berikut ini. Inilah salah satu kearifan lokal suku Bugis, yaitu dari tarian Padupa. Tarian Padupa adalah tarian tradisional Bugis yang sering ditampilkan sebagai tarian penyambutan tamu dan merupakan kearifan lokal yang dijaga dan dipelihara sebagai adat istiadat kesopanan. Tarian ini menjadi bagian dari kegiatan atau acara yang melibatkan penjemputan tamu sebagai wujud penghormatan Bugis. Padupa berasal dari bahasa Bugis, artinya dupa yang berarti menjemput dengan tambahan aulan pa yang berarti pelaku atau orangnya, sehingga Padupa berarti orang yang menjemput. Tarian ini diciptakan oleh Andi Nurhani Sapada pada tahun 1965. Awalnya dikenal dengan nama Mareli Aupamase Dewata atau memohon doa restu yang mengingatkan pada keyakinan masyarakat Bugis tentang kehidupan Tuhan. Tarian ini dibawakan oleh perempuan atau gadis yang berjumlah ganjil, biasanya 5 atau 7 orang. Dengan gerakan yang sederhana namun penuh penghormatan. Alat perlengkapan adalah bosara yang berisi beras yang disangrai, bunga, dan rempah-rempah. Penari mengenakan baju bodo dipadukan dengan sarung sutra bermotif corak lebah atau curak reni, serta aksesoris seperti bando, anting, kalung, dan gelang. Musik pengiring terdiri dari gendang, kecapi, suling, dan gong. Tari Padupa berfungsi sebagai hiburan, pengikat solidaritas, dan mengandung nilai etis, sosial, serta pendidikan. Tari Padupa adalah tarian penyambutan tamu khas Bugis yang kaya akan nilai kearifan lokal seperti penghormatan, solidaritas, dan pendidikan etika. Tarian ini bukan hanya hiburan tetapi juga representasi budaya yang dijaga dan dilestarikan sebagai bagian dari adat istiadat masyarakat setempat. Yang kedua ada kearifan lokal dari makanannya, yaitu barongko. Barongko adalah makanan tradisional suku Bugis yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya Indonesia. Ini memiliki rasa manis, lembut, dan aroma khas, serta mengandung filosofi mendalam bagi masyarakat Bugis. Apa itu barongko? Adalah kue basah tradisional yang bahan utamanya adalah pisang kepok yang dihaluskan kemudian dicampurkan dengan santan, gula, dan telur. Adonan ini kemudian dihaluskan, kemudian dicampur dengan santan, gula, dan telur. Adonan ini kemudian dibungkus dengan daun pisang, dikukus hingga matang. Barongko ini memiliki tekstur lembut dan rasa manis yang legit, sering disajikan sebagai teman minum atau kopi teh. Barongko bukan hanya sekedar makanan, tetapi juga bagian dari kearifan lokal masyarakat Bugis. Barongko adalah singkatan dari masyarakat Bugis. Barongko melambangkan keharmonisan dan keselarasan yang tercermin dari penggunaan pisang dan daun pisang sebagai bahan utama dan membungkus. Rasa manis barongko juga melambangkan harapan akan kesejahteraan dalam rumah tangga. Barongko juga disajikan dalam acara adat dan keagamaan seperti pernikahan, akikahan, atau bulan Ramadan. Kue ini juga digunakan untuk menjamu tamu-tamu kehormatan, bukan hanya sekedar makanan lezat, tetapi juga warisan budaya yang tak benda yang akan filosofi dan nilai-nilai leluhur sebagai kearifan lokal. Barongko melambangkan sejarah, identitas, keharmonisan, dan harapan masyarakat Bugis dalam berbagai cara, adat, keagamaan. Dan yang ketiga ada kearifan lokal dari makanannya, yaitu buras. Buras adalah makanan tradisional suku Bugis yang mirip dengan lontong, namun lebih gurih karena dimasak dengan santan. Makanan ini dibungkus dengan daun
pisang dan sering disajikan pada acara-acara penting seperti menjadi bekal perjalanan karena tahan lama. Oke, buras itu apa sih? Buras itu atau kadang disebut burasa adalah makanan yang terbuat dari beras yang dimasak dengan santan dan dibungkus daun pisang. Bentuknya pipih dan lebar, berbeda dengan lontong yang cenderung bulat. Rasanya gurih karena penggunaan santan dan sering disajikan sebagai pendamping berbagai hidangan khas Makassar seperti coto Makassar, palu basah, atau sop kondro. Buras bukan hanya sekedar makanan, tetapi juga bagian penting dari kearifan lokal masyarakat Bugis yang turun-temurun, terutama saat hari raya seperti Lebaran. Proses pembuat buras sering dilakukan bersama keluarga sehingga menjadi simbol kebersamaan dan keharmonisan yang bukan hanya lezat tetapi juga kaya akan nilai budaya dan tradisi sebagai bagian dari kearifan lokal. Buras mencerminkan kebersamaan, adaptasi, dan kekayaan sumber daya alam serta dalam perayaan dan acara penting masyarakat setempat. Dan yang keempat, kearifan lokal dari tradisinya ada Mapelete Bola. Mapelete Bola adalah tradisi memindahkan rumah secara fisik yang dilakukan oleh masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan. Tradisi ini bukan hanya sekedar memindahkan bangunan, tetapi juga syarat makna budaya dan nilai-nilai kearifan lokal. Apa sih itu Mapelete Bola? Mapelete Bola adalah tradisi memindahkan rumah adat Bugis secara utuh dari lokasi lama ke lokasi baru. Tradisi ini dilakukan ketika pemilik rumah ingin pindah dan menjual rumahnya, tetapi tidak termasuk tanahnya. Rumah yang dipindahkan biasanya adalah rumah panggung yang terbuat dari kayu dengan struktur yang dirancang tanpa paku. Rumah bagi suku Bugis bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga ruang sakral tempat berbagai peristiwa penting terjadi, seperti kelahiran, pernikahan, ibadah, dan kematian. Oleh karena itu, rumah harus dijaga keutuhannya. Prosesi Mapelete Bola sebelum memindahkan rumah ada beberapa tahapan yang dilakukan. Yang pertama, pengosongan rumah. Semua perabotan dikeluarkan dan menghindari kerusakan. Yang kedua, persiapan alat. Tiang-tiang rumah dipasangi bambu sebagai pengungkit. Yang ketiga, pemindahan. Jika lokasi dekat, rumah didorong dengan bantuan roda atau ban. Jika jauh, rumah diangkat dengan beramai-ramai. Doa bersama. Sebelum prosesi dimulai, dilakukan doa bersama untuk kelancaran acara. Yang kelima, maka sebelum dan sesudah pemindahan disajikan makanan tradisional seperti kue-kue Bugis dan sup saudara untuk para peserta. Mapelete Bola adalah tradisi unik sakral bagi masyarakat Bugis yang mencerminkan nilai gotong royong, pelestarian budaya, dan adaptasi. Tradisi ini bukan hanya sekedar memindahkan rumah, tetapi juga menjaga identitas dan warisan budaya suku Bugis. Yang terakhir atau yang kelima ada dari tradisinya yaitu Mandre Sipulu. Mandre Sipulu adalah tradisi makan bersama yang berasal dari suku Bugis, Sulawesi Selatan. Tradisi ini bukan hanya sekedar kegiatan makan, tetapi juga memiliki makna mendalam sebagai wujud persatuan, kebersamaan, dan rasa syukur dalam masyarakat Bugis. Apa sih itu Mandre Sipulu? Mandre Sipulu berasal dari bahasa Bugis, di mana Mandre berarti makan dan Sipulu berarti berkumpul atau bersama-sama. Secara harfiah, Mandre Sipulu berarti makan bersama-sama. Tradisi ini dilakukan di berbagai acara, mulai dari perayaan, panen, peringatan hari besar Islam hingga acara-acara adat lainnya. Mandre Sipulung sebagai kearifan lokal. Mandre Sipulung memiliki nilai-nilai kearifan lokal yang kuat dalam masyarakat Bugis. Kebersamaan di mana masyarakat dari berbagai kalangan berkumpul untuk makan bersama tanpa memandang perbedaan status sosial. Tradisi ini dilakukan secara ungkapan atas rezeki dan berkah yang diberikan oleh Tuhan. Setelah makan ini, masyarakat bersyukur atas hasil panen yang melimpah. Mandre Sipulung menjadi sarana untuk mempererat silaturahmi antar warga. Dan makan bersama masyarakat dapat saling berinteraksi, berbagi cerita, dan memperkuat hubungan sosial. Warga percaya
Mandre Sipulung adalah bagian dari upaya pelestarian Bugis. Dengan pelaksanaan tradisi ini, generasi muda dapat mengenal dan menghargai warisan budaya leluhur. Sebelum Mandre Sipulung dimulai, masyarakat mempersiapkan hidangan bersama-sama. Makanan yang dibawa pun beragam, ada hasil laut, sayuran, buah-buahan, hingga makanan olahan dari hasil kebun. Setelah semua siap, masyarakat duduk bersilas, saling berhadapan tanpa meja, kemudian berdoa bersama sebelum makan. Mandre Sipulung adalah tradisi makan bersama yang kaya akan makna dan nilai-nilai leluhur. Bagi masyarakat Bugis sebagai kearifan lokal, Mandre Sipulung menjadi simbol persatuan, rasa syukur, silaturahmi, kesederhanaan, dan pelestarian budaya. Tradisi ini harus dijaga dan terus dijaga dan dilestarikan sebagai bagian dari identitas masyarakat Bugis. Mungkin ini saja dari kearifan lokal tradisi Mandre Sipulung. Dan dari yang saya jelaskan tadi, jika ada salah kata dan kurang, mohon dimaafkan. Baik, itu tadi penjelasan dan video dari kearifan lokal suku Bugis yang terdiri atas tarian, makanan, dan tradisinya. Cukup sekian video dari saya, video penjelasan dan kearifan lokal suku Bugis. Terima kasih, jangan lupa subscribe ya guys. Kata-kata hari ini. Tidak ada mimpi yang gagal. Yang ada hanyalah mimpi yang tertunda. Cuma sekiranya kalau teman-teman merasa gagal dalam mencapai mimpi, jangan khawatir. Mimpi-mimpi lain bisa diciptakan. Something bad about to happen.